Halo guys, selamat malam dan selamat datang di Cozy History. Kali ini aku akan membawakan kisah The Love Pass, pendakian yang menyisakan pertanyaan. Kasus pendakian The Love dikenal sebagai tragedi misterius yang memakan korban jiwa seluruh peserta pendakiannya. Mereka mati secara mengenaskan dalam keadaan dingin dan hampa. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti penyebab kematian mereka. Banyak teori yang beredar mengenai tragedi tersebut. Dan beginilah ceritanya. Pada musim dingin tahun 1959, di wilayah pegunungan Ural, Rusia, sekelompok pendaki muda dari Institut Politeknik Ural memulai perjalanan ekspedisi ke pegunungan Otorten. Dipimpin oleh Igor Dyatlov, mahasiswa teknik radio berusia 23 tahun. Kelompok ini terdiri dari para pendaki tingkat tinggi yang telah terbiasa dengan cuaca ekstrim dan ekspedisi panjang. Mereka ingin mendapatkan sertifikasi pendakian tingkat tertinggi atau grade 3 dengan menaklukkan puncak Otorten di pegunungan Ural, daerah yang jarang dijamah manusia dan terkenal liar. Siapa 9 pendaki hebat itu? Mereka adalah Igor Dyatlov, berusia 23 tahun, yang merupakan pemimpin ekspedisi dan seorang mahasiswa teknik radio yang dikenal cerdas, tenang, dan penuh disiplin. Selanjutnya adalah Yuri Dorosenko, berusia 21 tahun, dikenal sebagai pemberani yang pernah menghalau beruang hanya dengan palu saat ekspedisi sebelumnya. Berikutnya adalah Lyudmila Dubinina yang berusia 20 tahun dan satu-satunya pendaki muda di tim tersebut. Ia adalah mahasiswa ekonomi dengan mental kuat dan vokal. Selanjutnya adalah Zinaida Kolmogorova yang berusia 22 tahun, seorang mahasiswa fisika yang ramah dan ceria, serta sangat dicintai oleh semua anggotanya. Pendaki kelima adalah Rustem Slobodin, yang berusia 23 tahun, yang merupakan seorang alumni UPI dan juga atlet lari jarak jauh dan pendaki yang andal. Pendaki keenam adalah Alexander Kolevatov yang berusia 24 tahun. Ia seorang mahasiswa fisika nuklir yang pendiam dan penuh misteri. Pendaki ketujuh adalah Yuri Krivonischenko, berusia 24 tahun, yang merupakan seorang ahli konstruksi dan pemusik, serta pernah bekerja di situs nuklir Kistin yang dekat dengan lokasi bencana nuklir besar di USSR. Pendaki ke-8 adalah Nikolai Tibex Brinole, berusia 23 tahun, berasal dari keluarga bangsawan Prancis. Ia seorang mahasiswa teknik sipil yang cerdas dan disukai banyak orang. Dan yang terakhir adalah Semyon Zolotaryov, berusia 38 tahun, yang merupakan seorang pendaki senior dan veteran Perang Dunia Kedua. Ia baru bergabung dengan tim dan dikenal sebagai sosok yang misterius. Sebenarnya ada satu lagi anggota ke-10, yaitu Yuri Yudin. Namun ia memutuskan kembali ke kota karena sakit radang sendi di awal perjalanan. Dan ia adalah satu-satunya yang selamat. Pada tanggal 23 Januari 1959, mereka bersembilan berangkat dari Sverdlov menuju Ivdel dengan kereta. Setelah naik truk dan berjalan kaki melewati desa-desa kecil, mereka akhirnya mencapai titik awal pendakian. Selama perjalanan,
Mereka mencatat dalam jurnal, mengambil banyak foto, dan bahkan bercanda dalam catatan yang menampilkan suasana tim yang positif. Setelah beberapa hari, mereka mencapai titik di mana cuaca mulai memburuk drastis. Dan tepat pada tanggal 1 Februari, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di lereng Gunung Kolatschol, yang secara kebetulan berarti Gunung Kematian dalam bahasa Mansi, suku asli di sana. Keputusan inilah yang menjadi titik akhir dari pendakian mereka, di mana malam itu adalah malam terakhir kali mereka hidup. Aneh rasanya saat mereka memutuskan untuk berkemah di lereng gunung dan bukannya di lembah yang lebih aman. Tapi siapa sangka bahwa pilihan itu adalah yang terakhir bagi hidup mereka. Pada tanggal 12 Februari adalah batas waktu yang mereka janjikan untuk mengirim kabar dan sasmit. Tapi pada tanggal tersebut tidak ada satu pesan pun yang masuk. Awalnya, para keluarga tidak terlalu khawatir. Mereka tahu bahwa anak-anak mereka bukanlah pendaki pemula dan cuaca buruk adalah hal biasa. Namun, ketika hari semakin berlalu, mereka mulai panik, mempertanyakan kabar para pendaki yang tidak kunjung mengirim pesan. Di saat itulah para keluarga yang gelisah menelepon bantuan, dan pada tanggal 20 Februari atau 8 hari setelah mereka hilang tanpa kabar, pencarian resmi pun dimulai. Tim penyelamat dibentuk yang terdiri dari para relawan, mahasiswa, dan dosen. Ketika kabar tidak kunjung datang, militer pun diturunkan, lengkap dengan helikopter dan regu anjing pelacak. Akhirnya, setelah pencarian panjang, pada tanggal 26 Februari pencarian pun membuahkan hasil. Tim penyelamat berhasil menemukan tenda para pendaki. Namun, terdapat sobekan pada tenda tersebut yang terlihat sengaja dirusak dari dalam. Ketika dicek, bagian dalam tenda terlihat baik-baik saja. Barang-barang tertinggal rapi dan tidak ada yang rusak. Saat ditelusuri, terlihat jejak kaki tanpa sepatu dan alas pelindung lainnya yang menuju ke hutan. Tim penyelamat lalu mengikuti jejak-jejak tersebut, dan 1,5 km dari tenda, mereka menemukan 2 mayat di bawah pohon pinus. Kedua mayat itu merupakan Yuri Dorosenko yang pada saat ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam berupa kemeja pendek tanpa alas kaki. Tubuhnya mengalami lecet dan rambut serta tangan dan kakinya terbakar ringan. Penyebab kematiannya diduga sebagai hipotermia. Dan yang satunya lagi adalah mayat Yuri Krivonischenko. Ia ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dengan luka bakar pada kaki dan tangan. Adapun salah satu jari tangannya hilang, kemungkinan digigit sendiri karena ekstrimnya rasa sakit atau disorientasi. Penyebab kematiannya adalah hipotermia. Kedua Yuri ini ditemukan saling berdekatan, kemungkinan besar mencoba bertahan hidup dengan menyalakan api unggun di bawah pohon. Tidak lama kemudian, 3 mayat lainnya ditemukan di antara tenda dan pohon. Mereka adalah Igor Dyatlov yang ditemukan di antara tenda dan pohon yang berjarak sekitar 300 meter dari tenda. Kondisinya saat ditemukan mengenakan jaket tanpa sepatu dengan tangan terkepal di dada, serta mengalami luka lecet di wajah dan tangan, serta bekas luka akibat merangkak atau jatuh. Penyebab kematiannya adalah hipotermia. Tidak jauh dari Igor ditemukan mayat Zinaida Kolmogorova. Ia ditemukan jauh lebih dekat ke tenda daripada Igor. Meski memakai banyak pakaian,
namun hal itu masih belum cukup membuat Zinaida hangat. Suhu tubuhnya minus 30 Celcius dengan luka memar di wajah dan lecet pada tangan dan lutut. Penyebab kematiannya adalah hipotermia. Berikutnya adalah mayat Rustem Slobodin yang ditemukan dekat jalur kembali ke tenda. Ia ditemukan dengan kondisi tengkorak kepala yang retak sepanjang 17 cm, namun hal itu tidak cukup untuk menyebabkan kematian bagi Rustem. Penyebab kematiannya diduga adalah hipotermia. Dan naasnya, 4 mayat lainnya ditemukan 2 bulan kemudian di jurang yang tertutup salju setinggi 4 meter dalam kondisi yang jauh lebih brutal. Mereka adalah Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov, dan Nikolai Tibets-Brinogle, di mana mayat Dubinina ditemukan dengan pakaian paling lengkap. Ada kemungkinan Dubinina mengambil pakaian temannya. Saat ditemukan, Dubinina mengalami tulang rusuk yang patah parah hingga menghancurkan jantung dan paru-parunya. Rahangnya juga hancur, serta mata, lidah, dan sebagian bibirnya menghilang. Yang lebih anehnya lagi, pada pakaian Dubinina terdapat radiasi. Penyebab kematiannya diduga akibat trauma benda tumpul berat di dada. Semyon Zolotaryov ditemukan berdekatan dengan Dubinina. Kondisi mayatnya memakai jaket bulu dan lebih terlindungi. Ia memiliki tulang rusuk yang patah parah namun tanpa luka luar. Sama dengan Dubinina, pakaian Semyon mempunyai jejak radiasi. Penyebab kematiannya karena trauma tumpul besar mirip cedera akibat ledakan atau tekanan besar. Adapun Alexander Kolevatov, mayatnya ditemukan bersama 2 korban lainnya dalam kondisi leher yang terpelintir, hidung patah, dan luka di wajah. Penyebab kematiannya diduga hipotermia. Sedangkan Nikolai Tibets-Brinogle ditemukan di ujung jurang dengan luka pada tengkorak bagian depan yang mengalami remuk parah, sehingga mengakibatkan luka fatal dan kematian instan. Anehnya lagi, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau serangan dari hewan. Bahkan, para penyelidik Soviet menyimpulkan bahwa kekuatan besar yang tidak dapat dijelaskan mungkin penyebab tragedi ini. Banyak hal yang tidak masuk akal pada tragedi ini. Yang pertama, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau bekas luka luar meskipun cedera internal sangat parah. Kedua, sebagian besar korban meninggal akibat hipotermia, tetapi mengapa mereka keluar tanpa pakaian? Ketiga, jejak langkah mereka rapi, tidak menunjukkan kepanikan seperti dikejar sesuatu. Keempat, saksi lokal dari suku Mansi melaporkan melihat bola cahaya aneh di langit malam itu. Pada akhirnya, pemerintah menutup kasus ini dengan kesimpulan samar, yaitu kematian akibat kekuatan alam yang luar biasa. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu, sehingga tragedi tersebut pun mendapat kontroversi dari berbagai pihak. Orang tua korban sangat terpukul. Banyak dari mereka tidak percaya pada pengakuan resmi dari pemerintah dan yakin ada kebohongan besar yang disembunyikan di baliknya. Kecurigaan semakin besar saat beberapa orang tua korban bahkan tidak diperbolehkan melihat jenazah anak mereka. Dan ketika melihat pun, kondisi tubuhnya membuat mereka trauma. Masyarakat umum mulai berspekulasi, ada yang percaya ini hasil eksperimen militer,
karena lokasi tersebut dekat dengan area uji coba. Ada juga yang menduga penampakan alien atau makhluk kriptid karena bola cahaya dan luka aneh. Bahkan ada teori tentang gelombang infrasonik yang membuat mereka panik massal. Pada tahun 2020, pemerintah Rusia kembali membuka kasus ini dan menyatakan bahwa longsoran salju adalah penyebab utama. Namun, banyak pakar dan keluarga menolak teori ini karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hingga kini, Dyatlov Pass tetap menjadi misteri terbuka. Sebuah kisah tentang 9 jiwa muda yang ditelan kegelapan dan kebenaran yang mungkin terkubur selamanya di balik salju dan waktu.